Halo minasan, balik lagi di channel Gary Christopher. Pada video kali ini aku akan membahas tentang light novel Konosuba volume 8. Sebelumnya aku minta maaf dulu ya, karena aku memang sangat telat sekali. Sangat telat. Aku janjinya tanggal 22 udah upload pembahasan ini, tapi aku malah uploadnya sekarang. Gimana saya minasan? Aku akan memperbaiki performa di channel ini lagi. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Cerita berlatar di sebuah kafe di luar kota Axel. Saat itu, Kazuma sedang melakukan pertemuan dengan Chris. Suasana di sana sedikit hening karena Kazuma baru saja melontarkan pertanyaan yang sangat mengundang diri Chris. Saat itu, ia berkata bahwa Chris adalah Dewi Eris. Sontak, Chris pun kaget, lalu dengan cepat menyangkal perkataan Kazuma tersebut. Namun, Kazuma tetap bersikeras mengatakan bahwa Chris adalah Dewi Eris. Bahkan ia menunjukkan bukti bahwa ketika Dewi Eris sedang mendapati masalah, maka ia akan menggaruk pipinya. Dan hal itu juga yang dilakukan oleh Chris. Dengan argumen tersebut, akhirnya Chris pun mengakui bahwa identitas aslinya adalah Dewi Eris. Lalu Kazuma bertanya kepadanya bahwa apa yang sedang dilakukan oleh seorang Dewi di sini. Chris pun menjawab bahwa ia sedang mencari pusaka suci. Pusaka suci adalah sebuah alat cheat yang dibawa oleh orang yang berinkarnasi ke isekai, dan salah satu contohnya adalah pedang kutukan Gram milik Mitsurugi. Chris juga mengatakan bahwa alasan lain ia turun ke dunia ini adalah untuk menjadi seorang teman dari nona bangsawan yang berharap memiliki teman. Mendengar hal tersebut, Kazuma sadar bahwa hal itu merujuk kepada Darkness. Memang, sebelum memulai petualangannya, Darkness sering datang ke gereja Eris untuk berdoa agar ia mendapatkan seorang teman, dan akhirnya Dewi Eris sendirilah yang menjadi temannya. Setelah mengatakan hal tersebut, Chris pun langsung mengajak Kazuma lagi untuk berburu pusaka suci. Dan kali ini pusaka suci yang menjadi buruannya adalah Armor Aegis. Tetapi tentu saja, Kazuma menolaknya karena ia tidak mau terlibat dalam masalah pencurian lagi. Ia juga beralasan bahwa ia telah memiliki banyak uang karena kebusukan Aldert telah terungkap oleh kerajaan ibu kota. Jadi, uang ganti rugi atas hancurnya Mansion Aldert telah dikembalikan kepada Kazuma. Namun, Chris pun menunjukkan pose yang memohon, dan akibat keimutannya, akhirnya Kazuma pun memutuskan untuk membantu Chris lagi. Cerita beralih ke Mansion Kazuma. Di sana terdapat Aqua, Whis, dan Darkness yang sedang melotot ke arah Vanir. Hal ini dikarenakan karena Vanir menjual hak cipta dari barang yang diproduksi oleh Kazuma dengan harga yang lebih mahal dibandingkan saat ia membelinya dari Kazuma. Darkness juga mengatakan bahwa ayahnya telah dikutuk oleh iblis dan satu-satunya iblis dalam kota Axel hanyalah Vanir. Namun dengan cepat Vanir membantahnya, dan ia juga mengatakan bahwa kutukan itu adalah ulah temannya. Setelah mendengar hal tersebut, pertengkaran mereka berempat pun semakin menjadi-jadi. Melihat hal itu, Kazuma dan Megumin memilih untuk pergi keluar untuk melatih sihir Explosion Megumin. Saat bersama Kazuma, Megumin pun mengungkapkan bahwa ia sangat senang ketika Kazuma menolong Darkness, dan sisi menolong itulah yang disukai oleh Megumin. Tentu saja setelah mendengar hal itu, Kazuma menjadi salah tingkah kepada Megumin. Ketika ia ingin membalas perkataan Megumin bahwa ia juga menyukai Megumin, tiba-tiba saja perkataan tersebut terpotong akibat Megumin yang meneriakkan mantranya saat mengaktifkan sihir Explosion. Sesampainya di rumah, Megumin dan Kazuma pun kaget melihat Whis dan Darkness yang sedang terkapar di sana. Bahkan Whis nampak memudar, dan di sana terdapat pula Aqua dan Vanir yang sedang bertengkar. Melihat hal itu, Kazuma pun sadar bahwa Whis pasti terkena sihir penyucian dari Aqua, dan alasan Darkness menjadi terkapar di sana pastilah akibat dari Vanir. Lalu, Kazuma pun berteriak agar mereka menghentikan pertengkaran tersebut. Akhirnya, mereka pun menjelaskan alasan terjadinya pertengkaran tersebut. Ternyata, pertengkaran tersebut terpicu karena Kaisar Zel, anak ayam yang Aqua rawat, baru saja menetas. Tetapi, karena orang yang pertama kali ia lihat adalah Vanir, maka Kaisar Zel menyangka bahwa Vanir adalah ibunya, dan Aqua sangat tidak terima melihat hal tersebut. Saat itu, Kaisar Zel tidak ingin menjauh dari Vanir, dan nampaknya ia sangat menyukai Vanir. Akhirnya, Vanir pun memutuskan untuk membuat sebuah klon dirinya untuk Kaisar Zel.
Dan setelah melakukan hal itu, ia pun membawa Whis pergi dari sana. Cerita berlanjut pada pagi berikutnya. Saat itu, Aqua sudah menangis karena Kaiser Cell lebih memilih tempurung kosong yang telah Vanir buat sebagai sarang baru bagi Kaiser Cell daripada Aqua sendiri. Bahkan, Kaiser Cell sampai mematuk Aqua berkali-kali. Dan melihat hal itu, Chomusuke sangat tidak berani mendekati Kaiser Cell, juga menatapnya dengan tatapan yang penuh kewaspadaan. Melihat situasi itu, Megumin pun mengatakan bahwa sepertinya Kaiser Cell memiliki kekuatan sihir. Megumin juga menjelaskan bahwa ketika telur sedang diirami dan di sekitarnya terdapat pengguna kekuatan sihir, maka secara otomatis telur hewan yang dirami itu akan memiliki kekuatan sihir juga. Megumin juga mengatakan bahwa mungkin suatu hari nanti ayam ini akan menjadi hewan petarung yang hebat dan akan dapat menjadi kartu as bagi parti mereka untuk melawan Raja Iblis. Namun, Kazuma sangat meragukan perkataan Megumin karena lagi pula itu hanyalah seekor ayam. Mungkin dalam beberapa bulan lagi, ayam itu akan menjadi menu makan malam mereka. Mendengar hal itu, Aqua pun menjadi kesal dan langsung memeluk Kaiser Cell, juga meminta Darkness agar ia menjauhkan Kazuma dari peliharaannya itu. Darkness pun tertawa melihat tingkah konyol dan pertengkaran dari temannya itu. Ia juga merasa bahwa ia telah benar-benar pulang. Situasi pada kartu Kazuma saat itu sudah benar-benar pulih, dan akhirnya mereka berempat sudah bisa tertawa bersama kembali. Di tengah keceriaan mereka, tiba-tiba terdengar suara ketukan dan pintu terbuka yang datang dari arah pintu utama mansion. Ternyata seorang yang masuk adalah Chris. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya kepada mereka berempat, yaitu ingin meminta bantuan untuk mencari pusaka suci. Namun Darkness tidak bisa membantunya, dikarenakan saat ini ia telah menjadi tuan tanah dan pastinya ia sangat sibuk. Sedangkan Megumin memiliki kemampuan yang terbatas. Jadi ia mengatakan bahwa ia akan membantu jika sihir explosion yang benar-benar dibutuhkan. Mendengar hal itu, Chris pun memakluminya dan harapan terakhirnya jatuh pada Aqua. Namun saat itu, Aqua menolaknya dengan kata-kata yang menyakitkan. Mendengar hal itu, Kazuma pun berkata bahwa pekerjaan Aqua di rumah hanyalah memberi makan ayam dan bermalas-malasan saja. Jadi, Kazuma menyarankan agar ia bisa membantu Chris dalam mencari pusaka suci tersebut. Mendengar hal itu, maka Aqua pun mencoba untuk memprovokasi Kazuma bahwa Kazuma juga selalu bermalas-malasan dan bermain game ketika ia masih hidup di Jepang. Kazuma pun merasa ingin memukulnya. Aqua juga kembali berkata bahwa ia akan mendidik Kaiser Cell menjadi hewan yang paling dihormati agar tidak menjadi seperti Kazuma. Ia juga mengatakan bahwa ia akan menunjukkan kehebatannya untuk dicontoh Kaiser Cell pada festival syukuran Dewi Eris. Semua yang ada di sana menjadi terdiam setelah mendengar hal tersebut. Aqua pun menjelaskan bahwa itu adalah festival di mana orang dengan bahagia memberikan rasa terima kasihnya kepada Dewi Keberuntungan, yaitu Eris, atas penyertaannya pada tahun ini. Aqua juga menjelaskan itu adalah festival yang sering diadakan oleh orang-orang di dunia ini setiap setahun sekali. Saat itu Kazuma pun langsung menatap ke arah Chris yang sedang minum teh hitam di sampingnya. Chris pun merasa malu dan memalingkan wajahnya. Mendengar hal itu, Megumin pun berkata bahwa desanya juga mengadakan festival Dewi Eris setiap tahunnya. Dan terdapat sebuah kepercayaan bahwa jika kita berpakaian seperti Dewi Eris saat festival itu, maka kita akan diberkati dengan keberuntungan. Kazuma pun langsung menatap Chris, dan Chris membalasnya dengan menggelengkan kepalanya. Ternyata hal itu hanyalah tahayul. Secara tiba-tiba, Aqua pun menggebrak meja dan mengajak semua untuk mengakhiri festival Dewi Eris dan menggantinya dengan festival Dewi Aqua. Mendengar hal itu secara tiba-tiba, Chris pun menyemburkan teh yang sedang diminumnya. Dan Darkness berkata bahwa aku akan terkena hukuman ilahi jika melakukan hal itu. Namun Aqua tetap ngotot dan berusaha untuk mengajak Darkness agar ia membantunya dalam festival Aqua. Tetapi Darkness menolaknya. Ia beralasan bahwa ia adalah pengikut kultus Eris yang setia. Chris pun tersenyum ketika mendengar Darkness. Tapi di sini Aqua malah mengejek Darkness dengan menyebutnya sebagai janda, dan ia pun mencoba untuk mengajak Megumin. Hal yang tak disangka pun terjadi. Megumin bersedia untuk membantunya. Ia mengatakan bahwa sebelumnya ia pernah diasuh oleh seorang dari kultus Axis ketika ia belum bergabung dengan party ini. Setelah mendengar hal itu, tentu saja semua yang ada di sana menjadi terkejut. Lalu, Aqua pun ingin mengajak Kazuma, tetapi
Aqua langsung ditolak mentah-mentah oleh Kazuma. Dan pada akhirnya, Aqua berkata bahwa ia, Megumin, dan Chris akan membuat festival Aqua menjadi meriah. Mendengar hal itu, Chris pun menjadi kaget dan sangat lesu. Cerita pun berlanjut. Pada hari itu, Kazuma sedang bermalas-malasan di kamarnya. Tetapi tiba-tiba Aqua langsung datang dan masuk ke kamar Kazuma. Tujuan Aqua menemui Kazuma adalah untuk mengajak Kazuma untuk pergi ke gereja kultus Axis yang ada di kota Axel, dalam rangka untuk menyukseskan rencananya untuk mengubah festival Dewi Eris menjadi festival Dewi Aqua. Namun, saat Aqua hendak masuk ke kamar Kazuma, ia terkejut karena kamar Kazuma dipenuhi dengan hawa dingin. Padahal saat itu adalah musim panas. Di sini Aqua mengira bahwa Kazuma telah memelihara Fuyusogun untuk hawa dingin kamarnya. Tetapi hal itu langsung dibantah oleh Kazuma. Dan akhirnya Kazuma pun menjelaskan bahwa ia telah membeli Manetite dalam jumlah yang banyak dari Wish. Dan ia memanfaatkannya untuk menjadi sebuah AC dengan sihir freeze-nya. Mendengar hal itu, Aqua pun meminta Kazuma agar ia juga memberi pendingin alami kepada kamarnya. Dan Kazuma pun menyetujuinya. Namun, Kazuma tidak setuju dengan rencana Aqua yang ingin mengubah festival Dewi Eris menjadi festival Dewi Aqua. Lalu, ia menyarankan agar Aqua meminta bantuan dari Darkness ataupun Megumin. Setelah mendengar hal itu, Aqua pun menjelaskan bahwa ia sudah melakukan hal itu, tetapi mereka tidak punya waktu untuk membantunya. Darkness saat itu sedang sibuk dengan urusannya sebagai tuan tanah di kota Axel yang baru, sedangkan Megumin saat ini telah pergi untuk sementara untuk menemui kenalannya. Aqua mengatakan alasannya itu sambil terus merengek kepada Kazuma, dan pada akhirnya Kazuma pun mau membantunya. Sesampainya di gereja kultus Axis, Kazuma dan Aqua pun dikejutkan oleh suara yang ada di dalam gereja tersebut. Nampaknya sedang terjadi transaksi barang ilegal di sana, dan mereka kembali dikejutkan ketika ada suara mirip Megumin sedang mengikuti transaksi tersebut. Karena tidak tahan lagi, akhirnya Kazuma dan Aqua langsung mendobrak pintu gereja dan langsung menghajar dua orang yang ada di sana kecuali Megumin. Namun dengan cepat Megumin pun menjelaskan bahwa memang sedang terjadi transaksi barang ilegal, tetapi sebenarnya itu adalah bubuk permen. Bubuk permen itu dianggap ilegal karena sering membuat orang yang memakannya tersedak lalu mati. Setelah itu, seorang pendeta perempuan yang dihajar oleh Aqua pun membuka matanya, dan setelah melihat Aqua, ia langsung meminta maaf dan menyembahnya. Hal itu dikarenakan ia adalah pendeta kultus Axis dan namanya adalah Cecily. Ia adalah orang yang mengurus Megumin ketika Megumin dicampakkan oleh parti lamanya. Maka dari itu, Megumin sangat menganggapnya sebagai kakak sendiri. Cecily juga menjelaskan bahwa ia sangat suka dengan bubuk permen itu. Jadi walaupun benda itu ilegal, ia tetap mengkonsumsinya. Mendengar perkataan tersebut, Kazuma pun merasakan bahwa hawa ketiga pergunaan seperti Aqua ada dalam pendeta itu. Saat itu, Aqua juga langsung mengatakan bahwa ia berniat untuk mengganti festival Dewi Eris dengan festival Dewi Aqua. Dan setelah mendengar hal itu, Cecily pun menjadi bersemangat. Dan nampaknya di sini kultus Axis sudah mengetahui identitas Aqua. Hal itu bisa terlihat bahwa betapa loyalnya Cecily kepada Aqua. Akhirnya, Cecily, Megumin, dan Kazuma pergi untuk mengajukan festival Dewi Aqua kepada para pedagang di distrik pedagang. Karena mereka lah yang bertanggung jawab untuk mengadakan setiap acara di kota Axel. Namun sesampainya di sana, Cecily langsung bertengkar dengan salah satu panitia penanggung jawab festival tersebut. Di sini Cecily marah karena sapaan baiknya telah dibalas dengan sinis oleh panitia itu, dan kemudian Cecily pun mencekiknya. Melihat hal itu, Kazuma pun langsung menghentikannya dan menggantikannya untuk bernegosiasi dengan panitia tersebut. Berkat negosiasi dari Kazuma, akhirnya festival Dewi Aqua pun disetujui untuk diadakan berdampingan dengan festival Dewi Eris. Bahkan Kazuma diangkat menjadi penasehat dari festival itu. Cerita pun berlanjut di saat Chris dan Kazuma kembali menjadi grup pencuri berambut perak. Kali ini target mereka adalah pusaka suci berbentuk baju zirah yang bernama Aegis. Dan dari informasi yang didapat oleh Chris, pusaka suci tersebut dimiliki oleh bangsawan yang memiliki hobi mengkoleksi benda-benda aneh bernama Udin. Singkat cerita, Chris dan Kazuma pun berhasil menemukan pusaka suci tersebut di dalam mansion Udin. Namun, Chris dan Kazuma dibuat heran karena pusaka suci tersebut memiliki hawa kehadiran seorang manusia dan dapat berbicara layaknya manusia. Bahkan, ia sangat menolak jika disentuh oleh Kazuma.
Ia juga menerangkan bahwa ia hanya ingin disentuh dan dipakai oleh wanita yang berdada montok. Setelah beberapa perdebatan, akhirnya pusaka suci tersebut menolak untuk dibawa oleh Chris dan Kazuma. Ia juga berteriak untuk membangun seisi mansion. Sontak, Kazuma dan Chris pun terpaksa untuk kabur. Dan pada akhirnya, Chris dan Kazuma pun dipaksa untuk tidak membawa apa-apa pada malam itu. Cerita pun berlanjut. Belum 1 menit Kazuma kembali ke kamarnya, ia dikejutkan oleh Aqua yang menggedor pintu kamarnya. Aqua mengatakan bahwa partinya harus mengikuti perburuan monster serangga untuk mencegah monster serangga itu mengganggu jalannya festival nanti. Awalnya Kazuma kaget, karena memang serangga yang ia tahu saat masih di Jepang tidaklah berbahaya. Kemudian Aqua pun menjelaskan bahwa konsep serangga di dunia ini dan di Jepang sangatlah berbeda. Bahkan serangga di dunia ini jauh lebih agresif saat menyerang manusia. Tibalah saat berburu monster serangga tersebut, dan seperti biasa party Kazuma selalu melakukan hal-hal aneh, namun tetap menjadi MVP dalam pembasmian monster serangga tersebut. Keesokan harinya adalah tepat saat festival Dewi Eris dan Dewi Aqua dimulai. Festival itu mirip sekali dengan festival musim panas yang ada di Jepang, karena memang Kazuma sendirilah yang menjadi penasihat dari festival tersebut. Di sana, banyak sekali kios-kios penjual makanan dan kios-kios pertunjukan, tetapi hanya polisi setempatlah yang selalu berkunjung ke kios-kios yang dikelola oleh kultus Axis. Hal ini dikarenakan semua kios yang dikelola oleh kultus itu menjual barang aneh dan menipu pelanggannya. Dimulai dari Cecily yang membuka kios menangkap ikan emas, namun ikan emas itu diganti dengan anak dari Giant Toad yang mampu memangsa manusia. Ada pula kios yang mempertunjukkan anak dari hasil perkawinan silang antara manusia ikan dan putri buyung. Tetapi ternyata itu hanyalah seekor ikan besar biasa. Dan Aqua yang menipu seorang anak kecil dengan menjual seekor naga. Namun itu hanya seekor kadal yang diwarnai. Tidak hanya itu, kios yang dikelola oleh kultus Eris pun terlibat dalam masalah. Pasalnya, ada seorang pelanggan yang marah akibat selalu kalah dalam permainan di kios yang dikelola oleh Chris. Bahkan, pelanggan itu juga mengatakan bahwa jika ia kalah lagi, maka ia akan keluar dari kultus Eris dan bergabung dengan kultus Axis. Sontak hal itu membuat Chris menjadi sangat syok. Namun terlepas dari segala hal dan keanehannya, festival itu terbilang sangat sukses dan sangat menguntungkan bagi distrik pedagang. Akhirnya, mereka semua pun memuja Kazuma atas keberhasilannya dan kecermatannya sebagai penasihat. Dan mereka pun memberi Kazuma pelayanan dari Shakubukus yang mereka sewa. Cerita pun berlanjut. Keesokan harinya adalah hari terakhir festival kultus Axis dan festival kultus Eris. Dan pada puncak acara dalam festival tersebut, diadakan kontes Dewi Eris. Kontes ini adalah sebuah kontes di mana orang-orang akan bercosplay seperti Dewi Eris dan menunjukkan kebolehannya di atas panggung. Kazuma pun memanfaatkan kontes itu untuk memujuk Aegis agar ia mau menurutinya. Karena kita tahu Aegis sangat suka dengan wanita yang cantik dan berdada besar. Karena itu, Kazuma langsung membawa Aegis untuk melihat kontes itu, dan hal yang tak disangka pun terjadi. Ternyata, Darkness juga mengikuti kontes itu, dan membuat semua orang yang di sana menjadi kaget. Seketika itu pula, Kazuma berteriak bahwa Darkness harus telanjang. Sontak hal itu membuat Darkness menjadi kaget. Namun tanpa pikir panjang, Aegis pun meneriakkan hal yang sama seperti Kazuma. Begitu pula dengan semua petualang pria yang menonton kontes tersebut. Tentu saja hal itu membuat Darkness menjadi sangat marah, lalu mengajar Kazuma dan para petualang pria dengan tatapan ingin membunuh. Dan cerita di volume ini pun berakhir. Wah, cukup panjang juga pembahasan kali ini ya guys. Oke deh, untuk volume kali ini sampai di sini aja pembahasannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ya, agar aku semakin semangat untuk membuat video-video dalam channel ini. Oke minasan, sampai jumpa lagi. Konnichiwa, bye.